Bab 3161, Ledakan. Nama, Sistem Pemakan Super Penulis, Plus mematikan mengatur ulang. Pusaran bintang kematian terletak di kekosongan jutaan mil jauhnya dari kota naga hitam. Pusaran bintang itu tampak seperti lubang hitam, tetapi diameternya hanya sekitar 10.000 kilometer. Apa yang ada di dalamnya? Tidak seorang pun tahu kecuali orang-orang surgawi. Sejak terbentuknya bintang kematian ini, hanya dewa manusia surgawi yang pernah memasukinya, tetapi hanya sekali. Seluruh gelombang bintang kematian telah berputar perlahan, tetapi rotasi ini terlalu lambat, dan jauh lebih lambat daripada rotasi bintang, dan itu sama sekali tidak terlihat. Puluhan ribu kilometer cekungan seperti lubang hitam perlahan berputar, dan telah berusia ribuan tahun dan hampir 10.000 tahun, secara bertahap membentuk kekuatan penghisap horor yang tak terlihat, berubah menjadi semacam kekuatan yang menelan, radiasi jarak untuk keluar semakin jauh, dan semua energi di langit, vitalitas semua bintang, dan cahaya serta panas semuanya ditelan. Pada saat ini, 6 tetua rumah ke-6 dari kota Heicheng, setelah mendirikan pangkalan di kehampaan di sekitar bintang kematian, telah menggunakan metode rahasia untuk mengumpulkan semuanya, dan napas tidak menyebar, tetapi bintang kematian berputar. Sepotong besar kehampaan sejauh 100.000 kilometer telah diam-diam berubah menjadi tempat yang ganas. Begitu formasi dibuka, semua orang dan benda di area ini akan langsung dipindahkan ke penghancuran rumah ke-6 dari rumah ke-10. Semua ini, tidak ada yang tahu. Di antara armada besar dan kecil bintang kematian di segala arah, karena armada kemenangan Yesuan adalah yang pertama berangkat, dan mereka lurus, tidak seperti armada pasukan lain, mereka harus selalu memperhatikan arah navigasi armada kemenangan, modifikasi kapan saja. Oleh karena itu, armada kemenangan, yang pertama tiba di pusaran bintang kematian. Dengan kedatangan armada kemenangan, berita itu menyebar, dan armada pasukan utama lainnya yang mengikuti dari semua sisi akhirnya tahu di mana target terakhirnya, dan mereka segera mulai menggunakan tenaga kuda mereka. Tanpa ragu, datanglah dengan kecepatan penuh. Apakah itu di sini? Beberapa bulan yang lalu, beberapa kristal diledakkan dari dalam. Di antara mereka, ada 10 sumber fagositosis, yang dipukul oleh bocah kurus bertangan 7 itu. Dalam arti yang jauh, itu dikumpulkan. Pada saat ini, armada kemenangan telah berhenti di langit berbintang yang berjarak puluhan ribu kilometer dari bintang kematian. Di kabin komando atas kapal induk kemenangan, Yesuan menatap bintang kematian di depan dari layar virtual holografik besar di depannya. Suan, bergumam pada dirinya sendiri, selalu ada perasaan aneh di hatiku. Sulit membayangkan bahwa itu adalah tempat yang tampak seperti lubang hitam kecil di permukaan, dan dapat menyemburkan kristal langit berbintang yang melahap kristal sumber dari dalam. Bahkan jika hal semacam ini dapat dimuntahkan seperti sampah, apa isi di dalamnya? Tentu saja, manfaat besar juga mewakili bahaya besar. Oleh karena itu, meskipun Yesuan adalah yang pertama dari semua kekuatan dengan ukuran yang berbeda, dia tidak menembak secara gegabah. Setidaknya, kota Haichang, yang tidak terlalu jauh, telah membiarkannya ada, tetapi belum dieksplorasi. Ini saja sudah cukup untuk membuat orang curiga. Rencana Yesuan masih sama seperti sebelumnya, dan setelah kedatangan armada pasukan lain, biarkan mereka bergemuruh terlebih dahulu. Armada pasukan lain masih datang, Yesuan akan mengorbankan nyamuk hitam, angin hitam, pramuka suci, dan benteng guntur, dan membiarkan mereka membuka susunan tersembunyi dan mundur ke kehampaan. Di kantor, semua ini, gerakan Yesuan sangat cepat, ditambah udara kosong di sekitar. 1 juta mil jauhnya, napas keberadaan apapun tidak terdeteksi, jadi dia pikir semua dewa ini tidak tahu, tetapi saya tidak tahu, saya terlihat oleh 6 tetua rumah ke-6, yang telah dicekik oleh hukum rahasia, dan mereka tercengang oleh metode komunikasi khusus Istana 10 Surgawi. Pada titik ini, dunia abadi Yesuan, hanya ada kapal perang pribadi kecil, pesawat ulang-alik virtual, dan berevolusi menuju benteng 10.000 meter, tidak jauh dari benteng kehidupan Longye. Adapun benteng kemenangan yang dibawanya ke sini, 2 benteng kelas bintang berdiameter 50.000 meter, 4 benteng besar berdiameter 10.000 meter, 10 kapal perang berperingkat bintang 3 km, dan total 17 kapal perang besar dan kecil. Dengan benteng dan benteng, itu membentuk formasi, melayang di kehampaan, dan tidak membuka susunan tersembunyi. Itu juga tidak ada artinya. Ketika armada berlayar keluar dari Arc de Triomphe, itu diawasi dengan ketat oleh semua pihak.
Segera setelah itu, di langit yang jauh di sekitar, sosok armada kapal muncul satu demi satu. Bahkan armada dari kota tua Sushi telah tiba. Namun, selain armada dari kota tua Supreme, yang mewakili dinasti abadi, lusinan armada pangkalan, tidak hanya formasi kapal perang, tetapi juga warna lambung, tetapi di dinding luar lambung, semuanya ditutupi dengan logo unik komunitas mereka. Ini hanya fakta bahwa beberapa kekuatan yang telah datang ke susunan tersembunyi belum dibuka. Faktanya, di udara imajiner di sekitar, jelas ada beberapa armada yang telah terombang-ambing dan menyelinap masuk, dan tidak ada yang lain, setidaknya armada keluarga surgawi tidak akan dengan mudah mengungkapkan jejak mereka, bahkan jika mereka akan berada di dinding luar kapal. Logo keluarga surgawi disembunyikan. Ada perkiraan yang selalu datang. Jika tidak muncul, itu juga harus menjadi pembukaan metode array tersembunyi, berjongkok. Layar virtual holografik raksasa di kabin komando tingkat atas Triumph perlahan-lahan menggeser pandangan, dan garis pandang Yesuan bergerak bersamanya, dan segera semua armada ini termasuk dalam bidang penglihatan. Yang membuatnya sedikit tertekan adalah bahwa orang-orang itu dengan jelas menebak niatnya. Saat ini, seperti armada Triumph, mereka semua berhenti di kehampaan di sekitar bintang kematian puluhan ribu kilometer, memutar bintang kematian di tengah. Tidak jelas, tetapi tidak ada armada yang bergoyang. Jelas, meskipun saya tidak ingin mengambil langkah pertama, saya akan pergi ke ladang ranjau di mana bahayanya tidak diketahui. Sayangnya, situasi ini telah diharapkan oleh Kaisar. Kali ini, Anda dituntun ke ladang bintang hitam, bukan konspirasi, tetapi konspirasi. Dalam gumaman itu, Yesuan menyeringai dan tertawa. Sebelum berangkat, dia memang menggunakan kekuatan deduktif dan deduktif dari sistem Fagosit untuk melakukan perhitungan bintang kematian ini secara ekstrim dalam kondisi saat ini. Saya telah sepenuhnya memahami misterinya, tetapi saya dapat mengatakan sedikit tentangnya. Oleh karena itu, keberanian Yesuan sangat bagus. Dan mengetahui apa yang harus dilakukan selanjutnya, untuk membiarkan keempat kekuatan, seperti yang lain, menjaga keadaan menahan diri dan menunggu dan melihat, dengan cepat memimpin ke depan, baginya untuk bergemuruh, untuk memahami bahwa bagian dari sistem melahap tidak dapat disimpulkan misteri inti. Dengan tujuan ini, di bawah mata puluhan kekuatan besar dan kecil dari pasukan di sekitarnya, senjata utama skuadron dari senjata utama kapal mulai menyerang dengan cepat. Orang-orang yang kuat dan berkuasa yang tidak menunggu guncangan mengejutkan dari pasukan di sekitarnya kembali ke dunia. Suara Yesuan, yang secara khusus diperbesar oleh Triumph, tiba-tiba muncul, dan bergema melalui kehampaan, target. Bintang kematian di depan, sekarang berikan pangeran ini, ledakan, jarak di sekitar langit terasa canggung. Di kota utama Hei, Tianzi yang sedang memperhatikan bidang bintang ini tercengang dan tercengang, Wang Bagu, apa yang ingin dia lakukan? Sinar energi hitam dari Death Light Cannon memiliki diameter 20.000 meter. Itu mengerikan, dan dibombardir ke dalam lubang hitam kecil seperti Death Star. Apa yang terjadi pada saat itu, tidak ada yang bisa membayangkan. Bagaimanapun, kolom cahaya energi dari meriam cahaya mati memiliki kekhasannya, dan energi yang membentuk kolom cahaya adalah antimateri. Selama tidak diimbangi, itu akan selalu ada, dengan inersia, selamanya di depan. Bagaimanapun, Tianzhi hanyalah detasemen Tianganzi, dan avatar ini digunakan untuk melahap fagositosis yang terbentuk dalam telur raksasa kristal yang dibentuk oleh fagositosis. Oleh karena itu, fokusnya adalah pada Yuan. Kultivasi dewa, kultivasi daging tidak terlalu kuat. Dengan kultivasi Skyduster sebagai ranah, tidak mungkin untuk menghitung reaksi berantai seperti apa yang akan terjadi setelah kolom cahaya energi dari senjata cahaya mati ini menyerbu ke bintang kematian. Kekuatan kuat dan perkasa lainnya, karena situasi tak terduga di bawah Changji, tidak punya waktu untuk menggunakan hub pintar benteng untuk menghitung. Cahaya kematian benteng cahaya bintang dapat memakan waktu 2 atau 3 menit, tetapi prosedur ini, Yesuan tampaknya telah memulai sebelumnya, menyelesaikan 99%, meninggalkan 1% terakhir sebelum sekarang. Isi ulang, lakukan saja. Oleh karena itu, ketika suara teriakannya bergema melalui kekosongan yang luas ini, dalam waktu kurang dari 10 detik, kolom cahaya Phoenix hitam berdiameter 20.000 meter melesat dari kemenangan benteng kemenangan. Sebaliknya, dengan kecepatan ekstrim, bergoyang keras menuju bintang kematian puluhan ribu kilometer di depan. Puluhan ribu kilometer, untuk benteng cahaya bintang,
meriam cahaya mati dapat dianggap sebagai tembakan jarak dekat. Kolom cahaya energi hitam ini, dalam waktu kurang dari setengah detik, telah menghantam pusat cahaya kematian. Saat ini, baik itu kekuatan bertabur bintang dari semua kekuatan di sekitarnya, atau Tianzizi dan Huaidongzi di kota utama Hei, termasuk 6 orang yang telah menggunakan rahasia kam pemahaman untuk mengumpulkan semua napas. Para tetua dari rumah ke-6 dari rumah ke-10, tanpa kecuali, semuanya menahan napas, melebarkan mata mereka, dan tampak kosong. Keheningan yang mematikan, hanya meriam cahaya kematian yang berteriak, suara dengungan samar namun tajam terus-menerus yang merusak kehampaan di sepanjang jalan. Kemudian, ledakan yang mengejutkan, tiba-tiba datang. Ledakan, satu sisi adalah kolom cahaya energi antimaterial, dan satu sisi adalah orang seperti lubang hitam, melahap semua energi, cahaya, dan panas dari pusaran bintang kematian, dan menyatukan satu sama lain, dan langsung meledak menjadi mekarnya tingkat energi yang ekstrim. Tidak seperti yang biasa, ledakan besar itu tidak memiliki gelombang dan naik turun. Satu-satunya perubahan adalah pusaran bintang kematian seperti lubang hitam, yang membuatnya semakin dalam. Selain itu, ada cahaya redup yang menyembur keluar dari reruntuhan bintang kematian, seperti polo air kecil yang terciprat saat tetesan air hujan jatuh ke permukaan kolam. Sangat lemah, tetapi banyak, padat, dalam bentuk yang berbeda, memancarkan sinar ke segala arah. Itu jelas kristal, ukurannya sama, hanya seukuran merpati, tetapi cahayanya berbeda, semua jenis warna. Warna yang berbeda mewakili atribut yang berbeda, yang menunjukkan bahwa meskipun kristal-kristal ini adalah produk aksesori dari energi yang memfagositosis sumsum tulang belakang untuk menelan medan bintang, tetapi mereka termasuk dalam endapan mineral yang berbeda, beberapa di antaranya adalah menelan kristal sumber. Benar saja, ribuan kristal memancarkan sinar dalam sekejap mata. Setidaknya sekitar 10% dari kristal sumber yang difagositosis, dan kadar kristal lainnya tidak rendah. Mereka semua adalah mineral penting. Orang-orang ini, diperkirakan adalah mata merah kolektif. Melihat pemandangan indah dari kristal besar yang menyembur ini, Yesuan tiba-tiba menjadi bersemangat. Semua ini persis sama dengan analisis deduktif dari sistem fagositosis. Bintang kematian ini benar-benar terkait dengan pembentukan seluruh bintang kematian. Di dalamnya, ada banyak kristal mineral berkualitas tinggi yang berbeda, dan kristal sumber fagositosis hanyalah salah satunya. Meriam cahaya mati meledak, dan di bawah dorongan energi yang dahsyat, beberapa kristal ini tumpah dalam sekejap. Dan kristal yang tumpah ini, terutama kristal sumber fagositosis yang lebih dari 10% di dalamnya, adalah kartu as dari pasukan bermata merah yang akan diawasi Yesuan. Orang-orang ini yakin bahwa setelah kehilangan 1 dari 10 pelahap dari sini, 1 persatu sudah tidak dapat menahan diri. Saya tidak sabar untuk segera menjelajah. Bagaimanapun, beberapa dari mereka, bahkan selama beberapa dekade, tidak dapat memperoleh 10 sumber fagositosis. Hanya karena tindakan Yesuan sangat aneh sehingga mereka mencurigakan, jadi dorongan ini untuk sementara dibanting dan ditahan secara paksa. Pada saat ini, sejumlah besar kristal menyembur keluar dari bintang depan Death Star, efeknya tidak lain adalah sedotan terakhir yang menghancurkan unta. Semua orang, pada saat ini, semuanya tampak merah, dan suara seruan tiba-tiba naik. Ya Tuhan, apa yang telah kulihat? Memakan kristal sumber, banyak sumber fagositosis. Itu disebut pria kurus 7, itu benar-benar mendapatkan 10 sumber fagositosis dari sini. Itu seharusnya sedikit meluap dari niat, biarkan dia mendapatkan 10, dan apa yang kita lihat sekarang adalah banyak luapan berapa banyak, setidaknya ribuan kristal fagositosis. Itu dibuat, kali ini benar-benar berkembang. Apa yang kau lakukan? Kumpulkan saja semuanya sekaligus. Ya Tuhan, ada lusinan pemakan yang langsung menuju ke kita. Ini adalah sumber daya yang hanya dapat diperoleh dalam 100 tahun terakhir. Hari ini, secara otomatis dikirim ke pintu. Irama, saat seruan ini bergema di kapal perang besar dan kecil, semua kapal perang, benteng, dan benteng yang masih sunyi di kekosongan sekitarnya semuanya bergerak, dan mereka mengirimkan seberkas energi, seperti jaring. Itu dikejar oleh kristal yang tergagap ke segala arah, diselimuti dan ditangkap. Dalam prosesnya, beberapa armada yang telah membuka metode susunan tersembunyi dan tidak mengungkapkan jejak mereka, tidak dengan tenang melepaskan penutup susunan tersembunyi, dan berpartisipasi dalam tindakan menangkap kristal laser ini.
Namun, armada besar milik kebangsaan Tianzu tidak pernah muncul. Selain itu, armada kemenangan di kaki Yesuan, setelah meledakkan sinar energi meriam cahaya mati, juga terdiam, dan tidak ada gerakan lanjutan. Dalam waktu kurang dari 1 menit, ribuan kristal yang terciprat ditangkap oleh serangkaian sinar cahaya, semuanya menghilang dalam kehampaan. Kemudian, di antara kapal perang kecil dan kuat di sekitar Rasa Manis, cahaya merah jalan, bersama dengan bintang kematian yang berputar-putar di depan bidang bintang, berkumpul bersama. Pada saat ini, debu langit di kota Heimo terasa dingin, dan tiba-tiba dia memiliki pikiran yang muncul dari benaknya, membuatnya jatuh seperti gua es. Pandangannya tiba-tiba berubah, dan tidak ada hal seperti itu. Tanda itu tiba-tiba meraung, sialan Longsuan, ini adalah ritme dibunuh olehnya. Di bintang kematian, hanya ada 2 kota kekaisaran yang mewakili 10 istana suci dan kota suci yang mewakili dinasti abadi. Kekuatan lain dari semua ukuran, termasuk persemakmuran konfederasi kedua, dan para celestial hegemonik alam semesta pertama dan para pelayannya, tidak memiliki pangkalan tetap di medan bintang ini, dan tinggal di kapal perang sepanjang tahun. Bahkan kota tua kaisar, yang mewakili dinasti abadi, mendapat lebih dari 20 buah kristal yang melahap dalam 10 tahun. Pada saat itu, kaisar yang bertanggung jawab atas kota tua di kota tua itu bersemangat untuk kembali ke kota abadi. Dapat dibayangkan bahwa kekuatan besar dan kecil lainnya berada di medan bintang kematian, dan betapa langkanya kristal sumber fagositosis dapat dipanen dalam kondisi normal. Ini awalnya merupakan sumber daya yang sangat langka. Jika tidak, setelah menemukan bahwa ia mampu menghasilkan kristal sumber fagositosis, kekuatan utama dari 3 alam semesta utama tidak akan melonjak bersama. Karena alasan inilah pada saat ini, ketika pasukan besar dan kecil berkumpul bersama, hanya dalam 1 menit, mereka memanen sumber fagosit yang biasanya mereka dapatkan selama ratusan tahun, tempat kedudukan armada ini. Dapat dibayangkan bagaimana para kepala kelas Kui ada dan betapa bersemangatnya mereka. Hanya dengan sekali tembak, ada lebih dari 10.000 kristal dari pusaran bintang kematian ini, tidak hanya semua endapan mineral langka, tetapi juga lebih dari 1.000 sumber fagosit. Di mana saya dapat menemukan hal yang begitu baik? Ini adalah kasus dengan 1 tembakan. Bagaimana dengan 10 tembakan? Tidak bisakah Anda meledakkan di tempat? Begitu saya memikirkan gambar yang menarik itu, para komandan dan orang-orang yang duduk dari berbagai armada etnis di udara imajiner segera berteriak seperti tembakan darah. Para komandan beberapa armada tampaknya takut bahwa armada lain tidak akan berpartisipasi. Mereka semua telah melewati sistem suara berbintang andalan armada, dan kegembiraan suara mereka telah ditransmisikan tanpa rasa takut. Untuk sementara waktu, semua jenis teriakan gembira bergema di seluruh bidang bintang yang luas ini. Saya tidak tahu apakah saya pikir saya akan memasuki sarang serigala. Mengapa kamu masih berjongkok? Ada lebih dari 1.000 kristal sumber yang dilahap dalam 1 tembakan, dan ada banyak mineral langka lainnya. Bintang mati ini pasti memiliki rahasia tersembunyi. Ya, untungnya, kita ditemukan hari ini, atau tidak bisakah kita semua menjadi pelit? Istana 10 surga benar-benar bukan apa-apa. Bintang kematian ini sangat dekat dengan markas mereka, Hei Cheng. Bagaimana mungkin mereka tidak pernah menjelajahinya? Apakah mereka tidak menemukan rahasia tersembunyi? Ini sama sekali tidak mungkin. Bahkan Tin Seven awalnya adalah Kam dinasti abadi. Hanya saja semut-semut yang lewat di sini telah menabrak Universiade dan menemukan 10 kristal sumber yang dapat dimakan. Dari kota yang gelap seperti itu, bagaimana mungkin? Apakah Anda tidak akan pernah memperhatikan anomalinya? Menurut Dewa, mereka mungkin telah menempatkan sejumlah besar orang di lingkar pusaran bintang kematian pada hari kerja. Jika ada tumpahan kecil, segera kumpulkan. Jadi, kota kalajengking hitam pasti memiliki kristal sumber yang tak terhitung jumlahnya. Tidak mengherankan bahwa pasukan utama berlomba-lomba untuk mendapatkan kristal sumber di medan bintang kematian ini, tetapi hanya mereka yang tidak hangat, dan mereka telah berada di tengah hari. Teredam dan menghasilkan banyak uang. Ini bukan kuncinya. Kuncinya adalah ada lebih banyak sumber fagositosis dan bahkan lebih banyak endapan mineral berharga di pusaran bintang kematian. Kota Heicheng mungkin telah mengirim armada ke daerah itu untuk eksplorasi dan penambangan. Mengapa kita lelah dan lelah di luar? Hanya selusin tahun telah berlalu selama 100 tahun, tetapi mereka dapat mengirim armada ke bintang kematian yang memutar perahu dan perahu untuk dipasang. Makan kaldu tanpa meninggalkan sedikit pun,
terlalu tak tahu malu. Ini adalah ritme kemarahan. Semua orang menembak bersama dan mengebom mereka. Boom keluar, boom, booming, titik 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 titik. Setelah menunggu, beberapa kapal perang telah ditembaki secara langsung. Benteng langit berbintang dibombardir dengan meriam cahaya mati. Kolom cahaya energi antimateri hitam berdiameter 20.000 meter memiliki 6 atau 7 jalan ke segala arah dan berputar-putar menuju bintang kematian. Meledak. Sementara itu, ada banyak sinar energi yang ditembakkan dari benteng kelas bintang, benteng berdiameter 10.000 meter dan bahkan benteng kecil berdiameter 5 meter. Yang terakhir adalah yang terbesar, besar dan kecil, dan ketebalannya tidak sama dengan ratusan saluran, yang semuanya bertemu ke arah bintang kematian. Warna sinar energi ini juga berbeda. Bagaimanapun, kapal perang dan benteng berasal dari berbagai kelompok etnis. Teknik konstruksinya berbeda, dan energi penggerak yang digunakan berbeda. Ini secara langsung mengarah pada hasil ini. Kolom cahaya energi besar dan kecil, ratusan jalan muncul pada saat yang sama, semua target menunjuk ke arah yang sama, puluhan ribu kilometer udara gelap-gelap ini, seperti sekejap menenun jaringan energi besar, sangat memalukan mata, menarik perhatian. Dalam menghadapi semua ini, kota utama tengkorak hitam selalu khawatir tentang Tianzizi dan Huaidongzi dari bidang bintang ini, tetapi telah lama terpana. Benteng dari begitu banyak kapal perang telah ditembakkan bersama-sama. Jika bintang kematian berputar, itu langsung hancur berkeping-keping, menyebabkan kekosongan runtuh. Pada saat itu, Tianganzi yang masih dibesarkan di dalam masih dengan melahap yang terkuat, saya khawatir itu tidak akan keluar dari cangkangnya, dan saya akan mati di tengah. Situasinya telah mencapai tingkat kritis, dan debu tidak akan diurus. Tubuh akan segera dipesan. Pada saat ini juga pemandangan di layar monitor virtual holografik besar di depannya telah berubah secara dramatis lagi. Apa yang ditampilkan di layar monitor adalah situasi di sekitar bintang kematian. Pada saat ini, dengan ratusan ribu ukuran energi senjata bintang yang berbeda, kelanjutan dari ledakan cahaya, semuanya bergegas ke posisi yang berbeda dari pusaran bintang kematian besar, dan suara ledakan besar ledakan itu juga tiba-tiba muncul di pertama kalinya. Booming, boom, titik 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 titik. Dalam ledakan besar itu, seperti lubang hitam kecil, seluruh bintang kematian berputar dalam jarak 1000 mil, dan dalam sekejap, ia terkoyak lebih dari 100 km dari mulut kecil, dan ada cahaya redup di dalamnya. Semburan itu semakin dekat dan dekat. Embusan, 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 lebih dari selusin suara tumpul besar keluar. Dari kawah bintang kematian yang berputar-putar, lebih dari selusin kolom kristal raksasa yang dibentuk oleh kristal yang tak terhitung jumlahnya, seperti ledakan, langsung keluar dan bergegas. Setelah beberapa ratus kilometer, itu seperti kolom air, dan memercik kemana-mana. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa itu bukan setetes air, tetapi kristal berbintik-bintik dengan warna yang berbeda. Di antara mereka, jumlah kristal fagosit, bahkan jika kurang dari 10%, sudah tak terbayangkan. Jumlah kengerian itu hilang. Ledakan, akhirnya pecah. Saat ini, Yesuan telah membuka mulutnya, dia tidak pernah menyangka, dalam pusaran bintang kematian ini, ada sejumlah besar kristal sumber yang dapat ditelan. Dalam keadaan tertegun, Yesuan berbisik pada dirinya sendiri, "Ya Tuhan, bahkan endapan mineral langka dan kristal sumber yang dapat ditelan dapat disemprotkan seperti air tanpa uang. Bintang kematian ini berputar-putar. Apalagi, ya Tuhan, dia orang kaya, kali ini benar-benar kaya, dan sekilas, setidaknya 100.000 melahap kristal sumber, dewa belum pernah melihat sebanyak ini dalam hidupnya. Jangan bilang aku melihatnya dengan mataku sendiri. Orang tua itu belum pernah mendengarnya. Kali ini benar-benar menghantam Universiade. Apakah kamu pernah melihatnya sebelumnya? Aku bahkan tidak pernah memikirkannya. Bintang kematian ini adalah harta karun mineral yang sangat besar. Sulit untuk menemukan 3 alam semesta. Sial, aku tidak tahu berapa banyak orang kulit hitam di kota itu mendapat manfaat di dalamnya. Apakah kamu tidak mengetahuinya? Sampai sekarang, mereka belum muncul. Jelas bersalah. Aku tahu bahwa aku telah membuat banyak kemarahan, ditambah manfaatnya sudah cukup, kamu tidak akan muncul. Petik 2. Ya, kenyataannya harus seperti ini, tidakkah kamu melihatnya? Di sisi kosong sisi barat, armada perak besar muncul. Itu jelas armada surgawi dari kebangsaan Tianji.
Semprotan kristal sumber fagositosis yang sangat besar seperti itu umumnya muncul. Musuh publik orang-orang Tianji tidak bisa tinggal diam, dan mereka tidak ragu untuk muncul dan memperjuangkannya. Kota hitam belum tiba, yang cukup untuk menjelaskan masalahnya. Tidak peduli apa, mereka menjalankan biksu dan tidak dapat menjalankan kuil. Mereka pertama-tama mengambil keuntungan dari keuntungan langsung, dan kemudian kembali ke kota Heiki. Dinasti abadi juga disimpan dalam drum kali ini. Kota Heicheng memakan satu makanan, mungkin kali ini, saya akan bergabung dengan orang-orang federal dari alam semesta kedua untuk bergabung dengan Istana Surgawi 10. Anda harus membiarkan mereka meludahkan beberapa, menipu saya begitu lama, ribuan tahun, itu terlalu penuh kebencian. Semua orang bekerja sama, melahap kristal sumber seperti jumlah besar, jangan merampok, saya adalah keluarga federal. Pada saat ini, aku harus memiliki kesadaran kelompok, dan aku tidak bisa membiarkan orang-orang Tianji mendapatkan terlalu banyak keuntungan. Berteriak, hei, titik. Saat suara kata-kata ini bergema, dari lusinan hampir 100 armada di segala arah, seberkas kamera besar atau kecil muncul dalam sekejap, bahkan sisi barat bidang bintang baru saja muncul, dari ratusan di armada kapal perang besar dan kecil serta benteng dan benteng, ada juga sejumlah besar sinar cahaya putih perak yang telah dibombardir. Dalam sekejap, sejumlah besar endapan mineral langka dan kristal sumber fagositosis dari lusinan retakan palsu di pusaran bintang kematian terjalin dengan kolom cahaya seperti cahaya, dan mereka menjarah satu demi satu. Hidup dan gila, untuk armada pasukan yang dikelilingi oleh pasukan di sekitarnya, hari ini jelas merupakan momen paling bahagia sejak ratusan tahun. Semua armada pasukan, termasuk Tianzu, secara bertahap menjadi gila dalam penjarahan panen ini. Hanya armada Yesuan yang menang, pada saat ini, diam-diam mulai mundur, dia tahu bahwa orang-orang di depan yang berada dalam keadaan ekstasi, setelah semakin gila, pasti seperti dia, akan memikirkan tempat itu harta macam apa yang kamu miliki di dalam semburan deposit mineral langka dalam jumlah besar dan pusaran bintang kematian yang melahap kristal sumber. Tujuan Yesuan adalah melahap kristal sumber. Bahkan keadaan ledakan saat ini telah melampaui perkiraan terbesarnya. Ini awalnya adalah hal yang membahagiakan, karena itu berarti bahwa kali ini adalah kegembiraan yang besar dan panen yang besar. Tetapi Yesuan selalu percaya pada sebuah filosofi, yaitu, pasti ada iblis dalam situasi yang tidak normal. Pusaran bintang kematian ini dapat memiliki sejumlah besar sumber fagosit yang dimuntahkan, pasti ada harta karun yang berat, dan tingkat harta karun yang berat ini juga berarti bahaya besar. Yesuan mundur pada saat ini, bukan karena dia menyadari bahayanya, dia siap untuk mundur. Dia hanya ingin menarik jarak aman sedikit lebih lama. Bagi bintang raksasa Death Star yang jaraknya lebih dari 10.000 km, ia hanya terus mengikutinya. Jarak puluhan ribu kilometer benar-benar membuat hati Yesuan tidak stabil. Terlebih lagi, kota Heicheng duduk di puluhan ribu tahun yang bertabur bintang ini, untuk mengatakan bahwa mereka tidak tahu rahasia di dalam pusaran bintang, dan membunuh Yesuan tidak mempercayainya. Orang-orang yang telah berada di kota Heimo belum muncul, dan masalah ini juga mencurigakan. Yesuan diam-diam mundur pada saat ini, menyaksikan tindak lanjut dari Black Dragon City juga merupakan salah satu alasannya. Adapun bagian Death Star yang telah menatapnya, ia sama sekali tidak khawatir. Mantan geng yang sudah pingsan dan gembira bukanlah keseluruhan. Sebaliknya, mereka terdiri dari puluhan hampir 100 alien. Armada tersebut bahkan terdiri dari musuh alami Federasi Faro. Bahkan jika tidak ada harta karun di pusaran bintang kematian, dalam waktu singkat, sama sekali tidak mungkin bagi armada manapun untuk langsung menekan semua armada lain dan mendominasi pasukan. Dalam hal ini, Yesuan punya waktu untuk mundur ke kejauhan untuk melihat dan melihat, yang terbaik adalah orang-orang ini dibunuh dan dibunuh. Pada saat itu, dia lebih baik daripada pertarungan terakhir untuk kepentingan nelayan. Longsuan bajingan kecil itu benar-benar punya masalah. Sama seperti armada Triumph di bawah komando Yesuan, perlahan dan teratur mundur ke belakang, di kota Heimou, jutaan kilometer jauhnya, wajah langit sudah tak tertandingi, tetapi sangat marah. Garis pandang menatap layar virtual holografik di aula, dan menggertakkan giginya, semua armada lainnya dengan gila-gilaan berebut untuk mendapatkan endapan mineral langka yang menyembur keluar dan melahap kristal sumber. Bahkan armada langit yang stabil dan misterius tidak dapat berdiri. Pada awalnya, dia memerintahkan armada untuk mundur pada saat ini.
Petik 2. Kaisar Xuan yang legendaris tidak begitu pemalu dan mengagumkan. Jelas, orang ini memiliki rencana yang lebih besar. Jelas bahwa dia ingin menarik diri sementara dari permainan. Setelah semuanya jelas, dia akan menguntungkan nelayan. Petik 2. Ketika saya membicarakannya, raut wajah Tian Zizi menjadi semakin memalukan, dan bahkan ada sedikit kegilaan. Dia membenci, semua ini hari ini semua dibuat olehnya. Bahkan jika Dewa memerintahkan pengaktifan pembalikan 5 elemen dan menggerakkan Dava, semua armada dalam radius 100.000 km dari bintang kematian disingkirkan dan mengisi kekosongan yang telah diletakkan di inti rumah ke-6. Namun sekarang pusaran bintang kematian telah melemparkan gerakan yang begitu besar, takut bahwa itu berada di medan bintang yang lebih jauh di luar 100.000 km, itu juga dapat dilihat dengan jelas. Petik 2. Ruang lingkup metode pembentukan hanya dapat mencapai jarak 100.000 km. Bintang-bintang kuat di area di luar area ini tidak akan terpengaruh sedikit pun. Bahkan jika kota kalajengking hitam dikejar sepenuhnya setelahnya, sulit untuk melindungi bintang kematian yang begitu luas. Akan ada beberapa ikan yang lolos dari jaring. Petik 2. Artinya, Dewa adalah yang terkuat melahap tempat kelahiran yang dibesarkan, kali ini benar-benar takut bocor, Dewa Longxuan, menyebabkan begitu banyak masalah bagi Dewa, benar-benar berpikir untuk mengambil manfaat memancing. Hahaha, di penghujung hari, Tian Zizi sangat marah dan tertawa. Seluruh orang itu dalam keadaan gila. Bahkan ketika meraung dengan rahasia Istana 10 Surgawi, dia pergi ke para tetua rumah ke-6 yang berjongkok di sekitar bintang kematian. Perintah untuk mengaktifkan pembalikan 5 elemen gerakan Dava dikeluarkan. Hei, karena kamu sudah memasuki permainan, jangan berharap untuk mundur lagi, bajingan kecil, Dewa akan memberimu tumpangan. Dalam corak, Tian Chenzi bergegas keluar dari kota naga hitam. Di belakangnya, Huai Dongxi, wakil presiden rumah ke-6 dari rumah ke-6, mengikuti dengan cermat, dan dia juga menerima instruksi dari Tian Zizi pada saat yang sama, aku akan segera menghentikan Longxuan. Bagaimanapun, dia dan armada kemenangannya tidak akan dapat mundur dari wilayah kosong yang ditutupi oleh susunan itu. Booming, hei, titik. Tepat di depan pusaran bintang kematian di sekitar kehampaan itu terjadi kekacauan, semua jenis suara pecah mengamuk, sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya saling terkait dan berkedip. Di kaki benteng kemenangan Yesuan, ada 2 benteng kelas bintang berdiameter 50.000 meter lainnya yang membentuk armada kemenangan, 4 benteng besar berdiameter 10.000 meter, dan 10 kapal perang berperingkat bintang 3 km. Sebanyak 17 kapal perang dan benteng besar dan kecil membentuk formasi pertahanan satu sama lain, tergantung di kehampaan yang gelap dan mulai mundur perlahan. Di arah lain di sekitar seluruh armada, nyamuk hitam, angin hitam, yang kudus, pengintai iblis, dan benteng guntur semuanya membuka susunan tersembunyi, yang juga disertai dengan mundur perlahan. Hanya dalam waktu lebih dari 1 menit, seluruh lengkungan kemenangan berada jauh dari tepi hamparan luas bintang kematian, dan sudah 67.000 km jauhnya. Jika Anda terus mengungsi, akan ada 2 menit atau lebih. Dapat mundur hingga 100.000 km. Armada tampaknya tidak berhenti di sini, masih perlahan-lahan mundur. Pada saat ini juga, goncangannya curam, dan dari belakang arah evakuasi armada. Boom, suasana horor yang mengerikan datang dari kejauhan, dan jaraknya lebih dari 100.000 mil jauhnya. Dalam sekejap mata, itu hampir 100.000 km di belakang armada. Aliran udara abu-abu suram terbanting terbuka, dan kedua sosok yang membawa tangan mereka tergantung di atas awan-awan muncul. Itu hanya debu dan Huai Dongxi yang baru saja keluar dari kota Hei. Jarak jutaan kilometer sebenarnya hanya sekejap mata. Ini jelas alasan mengapa Huai Dongxi berkomitmen penuh. Kekuatan penuh dari Taois ke-14 Zhou Guangqiang jauh lebih dari 100.000 meter. Benteng bintang. Semua ini bahkan tidak diharapkan oleh Yesuan. Ketika sosok kedua orang itu muncul di layar virtual holografik raksasa di kabin komando atas kemenangan, wajahnya berubah seketika, dan pikirannya berkelebat dan bergumam tanpa sadar. Diam pada dirinya sendiri, kota hitam. Huai Dongxi, pria muda itu seharusnya menjadi rumah kelima dari rumah ke-6 rumah kecil itu, tetapi mengapa Huai Dongxi berdiri di belakangnya setengah langkah? Pada saat yang sama, sisi Napoli, wajahnya juga tiba-tiba berubah, dan suaranya berseru, kecepatan horor. Huai Dongxi dengan jelas menunjukkan kecepatan penuh dari serangan itu, ini adalah tren,
langsung menghalangi kita. Lu, apa yang ingin dia lakukan? Kaisar Huang, perluas ruang, aku punya firasat buruk, aku takut sesuatu akan terjadi. Ledakan, tidak menunggu Naples menyelesaikan kata-katanya, kanopi bagian belakang armada sepanjang 100.000 kilometer itu seperti awan abu gunung, dan Huai Dongzi yang mencibir di wajahnya telah beralih ke tepi timur armada, tempat putra Itono dan area tempat benteng Guntur berada. Kemudian, setelah Yesuan kembali ke para dewa, Huai Dongzi benar-benar mengangkat tangannya secara langsung, dan tidak melihat momentum yang mengejutkan. Itu sebenarnya 100.000 kilometer jauhnya, dan Guntur. Itu diam-diam benteng dan ruang kosong putra-putra meledakkan bola api besar dari udara tipis, menunjukkan kekosongan besar. Diameter bola api itu sekitar 10.000 meter. Itu dihancurkan oleh tinjunya dan itu jelas putra. Yesuan menjadi pucat, dan pada saat yang sama, dia dengan cepat menerima perintah dari sistem fagositosis. Sistem komunikasi bintang pribadi yang melekat pada sistem baru saja menerima pesan dari benteng Guntur. Sesaat sebelum tembakan lawan, bintang pusat benteng Guntur dengan cepat menganalisis krisis dan memulai teleportasi terlebih dahulu. Sekarang telah mencapai ratusan ribu kilometer. Hanya 100 kilometer jauhnya, itu adalah pernyataan yang meremehkan yang menghancurkan pasukan iblis berdiameter 10.000 meter, dan budidaya dinasti ke-14 dinasti itu sangat mengerikan. Yesuan terlihat seperti biru hijau, meskipun jumlah orang suci pada awalnya diikuti oleh budak iblisnya, bahkan nyamuk dan tentara tidak ditempatkan di dalamnya, tetapi bagaimanapun juga, ada 3 iblis pada orang suci. Budak dari 1.000 orang, untuk sesaat, dia kehilangan benteng besar, ada 3.000 budak sihir. Selain itu, langkah pihak lain tidak lebih dari deskripsi masalah, yaitu, 4 benteng dan benteng, seperti nyamuk hitam yang telah membuka metode susunan tersembunyi, sama sekali tidak dipertahankan di matanya. Pemusnahan putra-putra dapat ditahan, tetapi jika nyamuk hitam dan angin hitam juga dimusnahkan, Yesuan dapat benar-benar gila, yang pertama mengikuti kejeniusannya, termasuk nyamuk dan tentara. Pasukan pengintai semuanya ada di 2 benteng iblis. Sama sekali tidak ada kerugian. Naples, meninggalkan benteng kecil dan semua 10 kuil bertabur bintang, dengan putus asa membombardir penutup, semua kapal perang lainnya, yang dipimpin olehmu untuk segera melompat, termasuk angin hitam dan nyamuk hitam, segera. Dalam bentuk kegilaan, Yesuan tiba-tiba meraung, dan pada saat yang sama berbalik ke sisi Yingtai, kamu dan evakuasi Neapolitan, Kaisar akan segera tiba. Setelah mengatakan bahwa itu selangkah demi selangkah, modul perintah tingkat atas benteng kemenangan langsung dilepaskan, dan sosok itu muncul di ruang mati di luar kapal. Sesuai dengan perintahnya, selain nyamuk hitam dan angin hitam, armada kemenangan lainnya, benteng kemenangan tempat Napoli dan Inggris berada, dan benteng bintang lainnya, dan 4 benteng berdiameter 10.000 meter, total 6 sebuah kapal perang raksasa akan dengan cepat memperluas ruangnya dan mengungsi. Sebagai pengorbanan ke bagian belakang kuil, hanya ada 1 benteng kecil dan 10 bintang permanen, yang jelas tidak cukup untuk menyeret Huai Dongzi. Ke-11 kapal perang ini, bersama dengan putra suci yang telah dimusnahkan sebelumnya, adalah batas yang dapat ditanggung Yesuan. Jika hilang lagi, dikhawatirkan pertahanan Arc de Triomphe akan meregang. Oleh karena itu, Yesuan hanya dapat mengambil gambarnya sendiri, yaitu, dia dan Inggris dan Taiwan telah tinggal. Dalam menghadapi supremasi dinasti ke-14, Inggris dan Taiwan juga dikirim untuk mati. Hanya dia yang bisa mengandalkan naga ajaib. Bayangan, sudut darah yang menyedihkan, Lei Yuanzu atau mayat bayi tanpa kepala, dengan alasan memastikan keselamatan mereka sendiri, berhasil menyeret dan bahkan mengenai musuh. Keempat tangan Yesuan ini saat ini adalah pembunuh terkuat, dan Anda dapat mencapai efek ini jika Anda memilih salah satunya. Oleh karena itu, Yesuan sama sekali tidak takut. Pangeran sudah dewasa. Pada saat yang sama ketika sosok Yesuan berada di sisi tubuhnya, Naples tiba-tiba berseru, membiarkannya menjatuhkan Kaisar Xuan sendirian dan membawa pasukan besar untuk memperluas ruang dan pergi, dia tidak bisa melakukannya. Yang membuat Naples semakin canggung adalah saat ini, nyamuk-nyamuk malang yang telah mengecilkan kepala mereka, tiba-tiba menghancurkan di dalam tubuh suasana mengerikan yang tidak lebih lemah dari Huai Dongzi, dan bahkan lebih jelas. Ayo pergi, tinggal juga merupakan beban. Meskipun wilayahnya kuat, tetapi ada seorang veteran, tidak ada yang bisa menyakitinya, apalagi dia tidak membutuhkannya. Pengusir nyamuk malang ini telah berubah total dari orang ke orang,
dengan kedua tangan membawa sepasang master dan jurus, melihat kehampaan di luar kapal, bergumam pada dirinya sendiri, apa itu napas surga? Ternyata itu dia, sebuah avatar, tetapi sebenarnya lemah seperti ini, sedikit menarik. Kemudian, satu langkah mengambil kemenangan, booming. Boom, titik. Saat Putra dibombardir, sejumlah besar kapal perang di armada kemenangan melepaskan tembakan pada saat yang sama, kecuali lampu kematian benteng kemenangan, yang baru saja melepaskan tembakan dan masih menyerang. Kapal perang lain dan benteng besar dan benteng kecil, semuanya meledakkan sinar energi dari senjata bintang super artileri bintang, dan bergegas menuju Tianzizi dan Huaidongzi. Lampu kematian masih bisa membuat dewa memiliki beberapa pantangan, tetapi hanya serangan seperti itu tidak berlaku untuk dewa. Huaidongzi mencibir, dan sekali lagi, kali ini bukan pukulan, tetapi gelombang. Setelah pukulan berulang kali, 5 atau 6 kapal perang berbintang sepanjang 3 km meledak menjadi bola api besar yang mengerikan, memantulkan kekosongan, sementara juga menyerang benteng kemenangan dan benteng besar lainnya. Tetapi setelah pemusnahan Putra, semua kapal perang telah membuka perisai energi sejak awal, jadi benteng besar lainnya masih tidak bersalah. Kapal perang berbintang 3 milik Kapten, bahkan jika penutup pelindungnya terbuka penuh, tidak dapat menahan pukulan dari juara alam semesta yang kuat. Tentu saja, ini karena serangan Huaidongzi tampaknya acak, tetapi sebenarnya itu dipersiapkan dengan baik, bahkan jika itu tidak sepenuhnya dilaksanakan, setidaknya itu cukup disengaja. Berhenti, sebagai negara bagian alam semesta, tetapi ambillah beberapa kapal perang bintang yang lemah Sawei, barang-barang lama kamu tidak terlalu bingung. Pada saat ini, Yesuan baru saja melangkah dari benteng kemenangan. Dia tiba-tiba melihat pemandangan ini. Faktanya, dia kehilangan 6 atau 7 kapal perang bintang dalam sekejap mata. Ada lebih dari 1000 perwira dan prajurit Neapolitan dalam permainan. Sebuah kejang di hati saya telah menyaksikan perpecahan. Tiba-tiba meraung, pangeran ini akan datang kepadamu. Hanya denganmu. Tidak menunggu Yesuan menyelesaikan kata-katanya, Huaidongzi telah sangat marah dan tertawa, dan dicemooh oleh koloni semut kecil di alam ke-6 nebula. Sebagai istana rumah ke-6 dari rumah ke-10, masalah itu membuatnya menghadapinya. Aku tidak bisa menggantungnya, orang tua itu tahu bahwa kamu memiliki beberapa cara. Dia biasa menghancurkan limbah kalajengking naga di kota tua Susi. Namun, dia baru saja memasuki kemuliaan alam semesta. Orang tua itu sudah menjadi cahaya surgawi tingkat ke-6. Lidahku berkedip besar. Di antara kata-kata itu, masih ada puluhan ribu kilometer jauhnya, dan aku ingin mengepalkan tangan ke Yesuan. Pada level ini, kekuatan teknik magisnya mengerikan, tetapi seringkali merupakan pukulan acak, tidak mewah, kekuatannya, seperti retakan. Zuguang tingkat ke-6 adalah kentut. Tepat pada saat ini, nyamuk-nyamuk malang itu melangkah keluar dari benteng kemenangan, dan mata putih itu berbalik. Mereka tidak melihat Huaidongzi. Mata segitiga itu berkedip, dan senyum itu tertuju pada tubuh Tianzhenzi. Itu bahkan lebih kuat daripada Huaidongzi, yang jauh dari alam yang sama, dan setidaknya kekuatan tertinggi dari alam kelima. Pada saat ini, Tianzhenzi, Huaidongzi dan Yesuan semuanya berbalik untuk melihat masa lalu tanpa sadar. Bentuk tubuh Yesuan seperti hantu, dan dia langsung membuka mulutnya. Debu langit adalah tampilan yang mempesona. Huaidongzi bahkan lebih berseru, nyamuk dan hantu tua. Bagaimana kamu bisa di sini? Apakah kamu tidak mati? Ini sama sekali tidak mungkin. Kematian, adikmu sudah mati. Hanya mengandalkanmu seorang wakil kecil, dan berani memanggil nama orang tua itu. Nyamuk-nyamuk malang dan mata putih itu berbalik lagi, dan kemudian wajahnya tenggelam, dan tiba-tiba berteriak, gulung. Booming, sebuah kekuatan spiritual yang mengerikan yang menyapu langit, sejak saat ini, tanpa peringatan apapun, muncul dari tubuh nyamuk malang itu, dan langsung melesat pergi, berubah menjadi pusaran air besar, dan langsung menghantam langit. Dan Huaidongzi 2, boom, sebuah bom besar datang, dan awan abu-abu tenda seperti gunung-gunung raksasa di kaki kedua pria itu runtuh seketika. Mulut Huaidongzi digantung, dan layang-layang dengan bentuk yang rusak umumnya terbang keluar. Itu berkedip puluhan ribu kilometer. Jauh, sangat kontras dengan ini, itu adalah debu yang berdiri di depan setengah langkahnya, tetapi sosok itu tidak bergerak, tetapi wajahnya pucat, jadi dia menggertakkan giginya dengan erat, meskipun dia tidak berbicara,
tetapi dia berada di tengah-tengahnya. Itu mengungkapkan warna keputusasaan. Jelas, alasan mengapa dia tidak dibom bukanlah karena kekuatannya lebih kuat dari Huai Dongzi, tetapi nyamuk malang itu sengaja dimaksudkan untuk meninggalkannya. Ini jelas merupakan ritme yang harus dibersihkan. Serangannya sangat kuat, efek yang dicapai sangat akurat, satu orang berada puluhan ribu kilometer, tetapi satu orang tidak bergerak. Ini adalah kendali kekuatan mikro, ini tidak berbeda, sehingga bentuk tubuh Yesuan kembali gila. Badai spiritual, kekuatan spiritual tingkat 9, siapa kamu? Dalam kegilaan tubuh, Yesuan menoleh untuk melihat nyamuk-nyamuk celaka itu dan berteriak. Apa yang baru saja dimainkan pihak lain adalah badai spiritual dari kekuatan spiritual yang juga dikuasai Yesuan. Tentu saja, efek dari tampilan Yesuan pasti hanya burung phoenix dan kemuliaan bulan. Kekuatan ada di sini, namun, hanya dengan satu jenis teknik misterius yang bahkan kekuatan supernatural tidak dapat menghitungnya, adalah mungkin untuk melukai orang kuat tertinggi dari lingkungan surgawi secara serius dan terbang puluhan ribu mil. Ini menegaskan perbaikan penyeka nyamuk yang malang dari satu sisi. Alam, benar-benar jauh melampaui keadaan alam semesta, setidaknya keberadaan tertinggi dari keadaan ke-15 dunia, bahkan lebih kuat. Itu adalah Yingtai, dan di depannya, bahkan semut tidak sebaik itu. Namun, orang yang begitu kuat, tetapi disebut tuannya sendiri selama 6 bulan, masalahnya hanya untuk diingat, Yesuan merasakan bagian belakang yang dingin, keseluruhannya seperti gua es. Yang lebih penting, kekuatan spiritual orang ini jelas merupakan tingkat ke-9, yang menunjukkan bahwa inti sumber spiritualnya telah menyelesaikan transformasi ke-8, dan sekarang menjadi sumber 9 tingkat. Poin ini Yesuan tidak dapat menerimanya. Anda harus tahu bahwa bahkan Kaisar Nyamuk Gila hanyalah sumber nuklir 8 tingkat. Kaisar Iblis generasi pertama yang legendaris juga merupakan sumber nuklir 8 tingkat. Yang di depannya memiliki inti sumber tingkat 9. Bukankah maksudnya dia dapat menyerang pengetahuan Yesuan kapan saja? Merek spiritual dari kekuatan spiritual tingkat 8 yang ditinggalkan oleh Raja Nyamuk Gila itu tidak dapat menghentikan eksplorasi mental tingkat 9 miliknya. Tuan, saya bukan pembunuh nyamuk. Yang lama itu baru saja dipanggil, Anda tidak mendengarnya. Di mata Sang Yesuan, gaya utama nyamuk dan serangga yang malang itu hilang, dan wajahnya tersenyum, mata segitiga itu tersenyum, dan kesengsaraan yang tak tertandingi. Sambil berbicara, sambil mengangkat tangannya ke dahinya, dia bergegas keluar dari pikirannya, dan dia dipegang di telapak tangannya, dibentangkan dan ditunjukkan kepada Yesuan, lihat, ini adalah 2 jejak spiritual yang telah Anda tanamkan ke dalam inti sumber saya sebelum dan sesudah. Apakah ini selalu benar? Di telapak tangannya, itu persis inti sumber spiritual yang ditanamkan Yesuan ke dalam inti sumber otaknya 2 kali sebelum dan sesudah. Nilainya berbeda, benar sekali, napas Yesuan benar-benar pasti, dan yang lebih penting, cap spiritual ini telah jelas dalam hilangnya kelompok iblis, selain Yesuan, yang lain tidak dapat dikondensasi. Tetapi semua ini telah membuktikan bahwa nyamuk celaka di depanku memang yang pertama kali mereka lihat, tetapi dia benar-benar memanggil tuannya sekarang, mengapa ini? Seluruh otak Yesuan kacau. Di sisi lain, setelah melihat nyamuk celaka dan membunuh Yesuan sebagai tuannya, Tian Chenzi tiba-tiba mengubah wajahnya. Ketika dia menatapnya lagi, fajar di matanya sudah sangat rumit. Kemudian, aku berbalik untuk melihat nyamuk celaka itu, dan mendesah, aku tidak menyangka kamu masih hidup. Orang tua itu tidak menyangka akan bertemu secepat ini. Meskipun dia sudah meramalkan akan bertemu seorang teman dalam beberapa hari ini, dia tidak menyangka itu adalah kamu, dan itu hanya avatar. Mata pembunuh nyamuk yang malang itu diambil kembali dari Yesuan, dan mereka melemparkannya ke Tian Chenzi. Kemudian mereka mengangkat tangan dan bagian belakang bintang kematian, dan mereka menyeringai. Melihat keluar, kamu tidak bisa melakukannya. Tetapi Yuan Shen yang berbeda sangat stabil. Haruskah ini digunakan untuk memenangkan pertempuran? Tampaknya pusaran bintang kematian harus memiliki avatar yang sangat kuat, seperti bayi yang tidak sadarkan diri. Hanya ketika Yuan Shenmu menetap dapat segera menjadi avatar baru. Itu bisa membuatmu sangat memperhatikan. Agaknya, nilai avatar ini tidak hanya rendah, tetapi juga sangat penting. Hei, betapa beruntungnya orang tua ini. Meskipun dia tidak tertarik pada avatar itu, menurut perhitungan orang tua itu juga aku tidak punya kesempatan. Tapi itu hanya hal baik yang bisa menghancurkanmu. Bagiku,
Itu sudah merupakan hal yang sangat baik, belum lagi fakta bahwa menurut perhitungan orang tua itu, avatar itu akhirnya akan lebih murah. Ini giokmu. Terima kasih. Puff. Mendengarkan kata-kata di nyamuk yang mengantuk, dan kemudian melihat kesengsaraannya yang ekstrim, mengungkapkan yang tak tahu malu, jelas milik wajah yang lebih murah dan dijual, wajah berubah dari putih menjadi hitam, dan berubah dari hitam menjadi hijau, akhirnya menjadi sepotong debu ungu di langit. Sebenarnya gas ke mulut-mulut akan menyemburkan panah darah, roh segera layu 3 poin. Jelas menderita cedera internal ringan, tetapi juga dewa para dewa. Tiba-tiba, Yesuan tampak konyol, muntah darah, tetapi saya mendengarnya, saya marah kepada para dewa, apakah ini hantu? Tuan, hanya mengandalkannya, hahaha, mengangkat tangannya dan menyeka jejak darah dari sudut mulutnya. Wajah berdebu itu menyeringai dan menyeringai. Dia melirik Yesuan, wajahnya tercengang, jangan berpikir bahwa dewa tidak bisa melihatnya. Kultivasi anak ini benar-benar kuat. Langkah pertama Nebula tidak disembunyikan. Dewa Xuanzizi yang disebut hanyalah tipuan. Dinasti abadi benar-benar tidak bisa berkata-kata. Hanya pembunuh nyamukmu saja, tetapi juga ikut bermain, kamu menghitungnya seumur hidup, dan akhirnya ternyata menjadi pelayan Nebula. Hahaha, pembantaian nyamuk, jumlah kalajengkingmu benar-benar mengecewakan dewa. Petik 2, lebih dari apapun, di masa depan, yang terpenting adalah di depanmu, kamu dapat memecahkan masalah besar di harimu, orang tua itu tidak terlalu kecil hari ini. Teman lama, selamat tinggal. Boom, nyamuk malang itu menyeringai lagi, dan mata segitiga itu halus dan ceroboh, dan tidak ada kesengsaraan yang tak berujung dalam sekejap. Suara mulut itu masih tidak berhasil, dan badai mental yang sama gilanya tiba-tiba muncul dari tubuhnya. Dalam sekejap, itu terbungkus di langit. Yang terakhir tahu bahwa bagian tubuh ini harus dihancurkan, tetapi itu adalah langkah waktu untuk meledak, dan seluruh tubuh tiba-tiba meledak. Suara-suara itu seperti jeritan menjerit, dan suara kekosongan yang tak berujung itu kosong, pasukan. Boneka kecil, dewa ada di rumah ke-6 pertama sedang menunggumu. Hahaha, panggil. Pada saat yang sama, dari daging dan darah debu langit, kemuliaan abu-abu dan samar juga merupakan ledakan hebat seketika, bahkan badai spiritual nyamuk malang itu tidak dapat dihalangi, langsung membentang ratusan ribu kilometer sejauh itu, sekejap mata bergegas ke pusaran bintang mati di depan kehampaan, dan terjun ke dalamnya dan menghilang. Bukankah masih hidup? Sayangnya, sama sekali tidak ada kesalahan dalam jumlah kalajengking lelaki tua itu. Avatar di pusaran bintang kematian sudah berada di luar jangkauanmu. Nyamuk-nyamuk malang itu mengerutkan kening dan menoleh untuk melihat ke arah bintang kematian yang berputar-putar, menyeringai. Ledakan, ledakan, titik. Tepat pada saat ini, langit virtual di luar pusaran bintang kematian, dalam 6 arah berbeda yang berjarak 100.000 kilometer, tiba-tiba meledak ke langit. Dari ke-6 arah ini, 6 kolom cahaya energi yang mencengangkan bergegas naik, memperlihatkan atmosfer yang kaya dan kuno. Saat ini, seperti bintang-bintang, matahari dan bulan, semuanya induktif, di dalam langit imajiner dalam radius 100.000 mil. Dari 6 sinar energi yang menjulang tinggi, ada api dan badai yang tak terhitung jumlahnya di langit. Dalam sekejap, kekosongan langit sepanjang 100.000 kilometer ini akan berubah menjadi tempat yang dikurung. 6 kolom cahaya energi besar akan menjadi pilar dasar, yang akan mekar dan menyebar di langit tinggi yang tak berujung. Menjadi jaringan raksasa yang besar. Ini adalah kekuatan harta karun kuno dari 6 pangkalan untuk menghindari dewa-dewa sihir dalam 9 hari dan 10 hari. Harta karun ini ditempa dan dipadamkan oleh besi halus milenium di laut dalam yang dingin, dan dibuat oleh es dingin Arktik berusia 10.000 tahun. Tidak perlu sedikit yang murni, ia pergi ke bumi, semuanya baik-baik saja, dan itu tidak jahat. Menyerang, pembentukan formasi pada saat ini, langsung berubah menjadi total 91 senjata sihir tipe pesawat ulang-alik raksasa yang berbentuk seperti pesawat ulang-alik tenun. Di antara 6 sinar energi, akhir energi, dengan ledakan energi singkat, seluruh bagian kehampaan dijalin dengan susunan rantai yang tak terhitung jumlahnya, melarang segalanya. Termasuk Yesuan, termasuk nyamuk-nyamuk malang, termasuk ribuan kapal dari puluhan pasukan dan pasukan di sekitar kehampaan, semuanya dilarang. Hanya armada kemenangan Yesuan, kecuali 6 atau 7 kapal perang berperingkat bintang yang telah dimusnahkan oleh Huai Dongzi dan putra-putra lainnya, semuanya berkembang sebelum pembentukan formasi.
Melompat dan melarikan diri ke area susunan yang berjarak 100.000 kilometer, pada saat ini dalam kehampaan ratusan ribu kilometer untuk melihat sisi ini, semua yang kuat di dalam kapal perang, semuanya berseru. Di langit virtual 100.000 kilometer di luar bintang kematian, ribuan kapal perang. Besar dan kecil, benteng, dan benteng berbintang benar-benar diberi pot. Sekarang mereka hanya terperangkap oleh hutan belantara yang luas ini, tetapi kemudian pasti tidak ada hal-hal baik, semua orang tahu bahwa sesuatu yang besar akan terjadi. Dengan permainan sebesar itu, tengkorak hitam benar-benar besar. Membalikkan 5 elemen Qian Kun dan menggerakkan Dava. Apakah masih digunakan 9 hari dan 10 tempat untuk menghindari dewa-dewa iblis dan rahasia para dewa, seperti dewa-dewa para dewa, dan harta karun kuno para dewa? Avatar kuat macam apa yang lahir di pusaran bintang kematian, yang begitu besar, bahkan kota apakah harta karun kuno tingkat istana tidak ragu untuk menggunakannya? Melihat pemandangan ini, wajah nyamuk dan kura-kura yang malang itu berubah. Apa yang tiba-tiba tampak dipikirkan di ruang bicara, dan suara itu menghilang dan berseru, tidak, dengan 2 harta karun kuno ini, 5 elemen gerakan pemberontak dan tidak konvensional akan terungkap. Mengunci area inti rumah ke-6 dari rumah ke-9, secara akurat dan akurat menggeser target misteri ini ke target, posisi yang tepat, tidak ada perbedaan. Orang tua itu akan memindahkan semua orang di area formasi untuk mengambil tempat itu kembali ke inti rumah ke-6 rumah ke-10, diam-diam menghancurkan mulut. Pasti ada kekosongan di udara. Petik 2, hanya ada satu kesempatan, dan itu bergegas ke pusaran bintang kematian. Hanya dengan cara ini kita dapat menghindari disingkirkan oleh formasi. Beralih ke sapuan pertama ke Yesuan, nyamuk-nyamuk malang itu tiba-tiba menjerit, dan kekuatan spiritual yang kuat di dalam tubuh langsung keluar, hancurkan pusaran air. Boom! Kali ini, penyeka nyamuk celaka itu masih merupakan rahasia kekuatan spiritual yang juga dikuasai Yesuan, tetapi Wei Neng jauh lebih kuat dari badai mental sebelumnya, menghancurkan pusaran air. Kekuatan magis iblis dari tubuh telah melampaui itu sebelumnya, dan langsung membentuk spiral kekuatan spiritual yang besar, yang bergegas. Ditambah dengan semangat nyamuk hingga 9 tingkat, ia telah mencapai kekuatan magis iblis yang ekstrim, tidak berdaya. Dalam sekejap, potongan sangkar berongga yang dibentuk oleh sinar energi yang tak terhitung jumlahnya dengan ukuran yang berbeda-beda ini keluar dari celah yang sangat besar. Sayangnya, celah ini tidak menunjuk ke arah lain, tetapi ke depan pusaran bintang kematian. Jelas, nyamuk celaka itu masih terobsesi dengan menelan rahasia Tian Qianzi yang paling kuat di pusaran bintang kematian. Kali ini, pusaran reruntuhan dibuka untuk Yesuan, tetapi itu juga diarahkan. Yesuan tidak punya pilihan selain tersenyum dan melambaikan tangannya untuk mengorbankan lubang itu. Dia melangkah masuk ke dalamnya dan segera mengubahnya menjadi manusia ungu, bergegas menuju bintang kematian. Pada saat ini, bentuk pembunuh nyamuk yang malang itu menghilang, tetapi bukan pusaran bintang kematian yang melaju ke depan. Sebaliknya, setelah bergegas keluar dari kandang, itu adalah kekuatan supernatural tertentu pada saat memasuki bintang kematian. Kehidupan dan kesehatan menetapkan suatu bentuk, dan kemudian tiba-tiba terjadi stagnasi, teleportasi bergegas ke arah armada yang menang. Pada saat yang sama lubang di pesawat ulang-alik virtual terbenam di bintang kematian, suara itu juga jelas diperkenalkan ke telinga, orang tua itu telah mengukur jumlah kalajengking, dan pemiliknya harus melalui krisis, tetapi pada akhirnya itu akan dapat membuat keributan, dan ada panen besar. Sejak saat itu, terbang ke langit, yakinlah, bintang kemenangan memiliki seorang suami yang duduk di kota, selama 10 tuan dari 10 istana tidak datang, akan menjadi tidak bersalah. Pada saat yang sama, ribuan kapal perang, benteng dan benteng dari puluhan armada pasukan kecil dan kecil dalam sangkar kekosongan sepanjang 100.000 mil juga benar-benar menggoreng panci pada saat ini. Adegan yang terjadi di kekosongan dalam puluhan ribu kilometer sebelumnya, panjang, tetapi pada kenyataannya, dari kemunculan Huai Dongzi dan Tian Chenzi, hingga debu di langit, hanya sekitar setengah menit sebelum dan sesudahnya. Dalam waktu yang sesingkat itu, ditambah dengan tewasnya puluhan armada terkuat di sekitar bintang-bintang, pikiran orisinal itu pun ikut bersaing memperebutkan endapan mineral langka dan kristal fagositosis dari pusaran bintang, tak seorang pun memperhatikan. Segala sesuatu di kejauhan, tergesa-gesa, tak seorang pun mampu bereaksi. Sampai debu langit bertiup sendiri, dan ketika reinkarnasi 5 elemen pindah ke aktivasi Dava,
semua kekuatan bertabur bintang tiba-tiba menyadari bahwa mereka telah memasuki perangkap dan dihitung oleh Rumah Hitam. Sangat disayangkan bahwa formasi telah dimulai. Tidak semuanya ada, dan mereka semua dapat melihat kemampuan untuk melarikan diri. Sebelum sangkar hampa ini terbentuk sepenuhnya, hanya ada 6 benteng bintang yang berhasil melarikan diri. 5 dari benteng andalan dari 5 armada besar pasukan Federal Alam Semesta Kedua, dan yang lainnya dari 2 benteng andalan surgawi. Sisanya, termasuk benteng berbintang lainnya dari kebangsaan Tianji, dan benteng bintang stensil di Kalajengking kuno, semuanya terperangkap di dalam sangkar hampa yang dibentuk oleh hukum. Kapal perang besar dan kecil, benteng dan benteng masih ribuan, padat dan mengejutkan. Beberapa kapal perang berbintang 3 dari kapten yang berjarak 3 km itu sedang membalikkan gerakan Dava dan 5 elemen Dava, di dalam udara imajiner dalam radius 100.000 mil. Dari 6 sinar energi yang menjulang tinggi, ada api dan badai beracun yang tak terhitung jumlahnya. Saat ledakan berikutnya, itu benar-benar meledak menjadi kembang api yang sangat besar. Setidaknya 2 atau 300. Semua kapal perang dan benteng telah berlomba-lomba untuk melahap kristal sumber, dan bahkan perisai pertahanan belum dibuka. Benteng besar di atas diameter 10.000 meter itu bagus, dan seni bela diri dapat dihancurkan dalam waktu singkat. Perisai akan terbuka, setidaknya untuk sementara. Namun, ini menyebabkan kapal perang berbintang 3 dari kapten, tetapi tidak ada kesempatan seperti itu sama sekali. Pertama kali penyatuan kembali, itu meledak di bawah kesombongan. Dalam sekejap, di dalam kekosongan sangkar selebar 100.000 kilometer, ratusan bola api besar meledak, disertai dengan pancaran sinar energi dan endapan mineral langka yang menyembur keluar. Sangat cantik, hamparan kehampaan yang luas seperti mimpi, sehingga semua kekuatan bertabur bintang yang melarikan diri dari kehampaan di kejauhan, tercengang dan kecewa. Ini juga saat ini, nyamuk-nyamuk celaka menunjukkan kehancuran mereka terhadap pusaran air, dan mereka menyemburkan saluran dalam pembalikan 5 elemen Dakin, menunjuk langsung ke bintang kematian. Segera setelah itu, Gua Yesuan bergegas ke ruangan itu. Setidaknya, dia meninggalkan sangkar kosong yang dilarang oleh Dava dan 5 hukum. Dan tetap di sini, pasti ada bencana besar dalam tindak lanjutnya, dan semua kekuatan bertabur bintang yang terperangkap di dalam sangkar semuanya mendapat informasi lengkap. Meskipun mereka sama cemburu dengan bintang kematian di depan, tetapi setidaknya seseorang telah memimpin dan bergegas masuk. Ini adalah satu-satunya cara untuk hidup. Dan dibandingkan dengan kandang kosong yang hanya akan menghadapi krisis tak terbatas, setidaknya ada sejumlah besar kristal sumber fagosit di depan bintang kematian. Mungkin Anda bisa meraih lebih banyak saat Anda mati. Jangan memasuki sarang harimau, apakah Anda punya harimau? Untuk sesaat, semua kekuatan bertabur bintang yang terperangkap dalam kandang hampa semuanya bermata merah, dan sebuah benteng besar dan benteng bintang, serta kapal perang berperingkat bintang yang masih hidup, semuanya bergegas untuk berbondong-bondong. Dalam sekejap mata, beberapa benteng bintang mengikuti Yesuan tepat waktu dan bergegas ke dalamnya. Kemudian, beberapa benteng kecil kelas bintang bergegas masuk. Akhirnya, ada lebih dari 10 benteng besar dengan diameter 10.000 meter. Hanya dalam 5 atau 6 detik, sebanyak 10 kapal perang bergegas ke pusaran air bintang kematian, yang terkecil adalah benteng berdiameter 10.000 meter. Pada saat inilah juga rute pelarian ini, yang dihancurkan oleh pusaran air yang hancur, akhirnya menghilang sepenuhnya. Pembalikan taktik 5 elemen gerakan Dava diimbangi dalam waktu kurang dari 10 detik. Kekuatan spiritual pusaran akan langsung memperbaiki celah. Pada titik ini, pelarian kacau semua kapal perang yang terperangkap dalam sangkar berlubang ini juga berakhir. Tetap berada dalam lingkup susunan, seperti binatang buas umumnya kiri dan kanan, senjatanya bahkan lebih ganas, tetapi tidak ada efeknya, ukuran kapal perang yang tidak dapat dilarikan keluar, tetapi masih ada hampir 1000. Hei, suara kekosongan-kekosongan yang disebabkan oleh frekuensi semakin ekstrim. Kekosongan kematian sepanjang 100.000 kilometer ini, mahakarya Guanghua yang curam, meledak dengan pusing yang menyilaukan, dan semua kekuatan bertabur bintang yang ngeri di tengah kehampaan secara tidak sadar menutup mata mereka pada saat yang sama. Pada saat berikutnya, ketika mereka membuka mata lagi, seluruh sangkar berbentuk bintang itu kosong, dan semua orang dan benda dalam kehampaan sejauh 100.000 mil, termasuk endapan mineral langka dari ledakan itu dan hampir 1000 kapal perang, benar-benar menghilang tanpa jejak. Sampai saat itu, Huai Dongxi,
yang dihancurkan oleh nyamuk-nyamuk malang itu, mampu bergegas ke tempat kejadian. Sekilas, susunan itu telah dipindahkan, dan masih ada hampir 100 kapal dari berbagai kekuatan di udara imajiner di kejauhan, hampir semuanya. Itu adalah benteng dan benteng kecil. Jelas, tidak mungkin untuk menghancurkan semuanya. Dia tiba-tiba mengeluarkan suara yang mengerikan, dan dia malu di wajahnya, ketika semuanya berakhir, ada begitu banyak orang yang telah melarikan diri dari area formasi. Avatar penguasa itu merusak diri sendiri, dan kota kalajengking hitam akan menjadi kacau. Berteriak, booming, berteriak, titik 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 titik. Suara kekosongan terdengar padat, dan disertai dengan beberapa suara gemuruh yang besar. Di sini, itu sudah berada di dalam pusaran bintang kematian. Di luar bidang bintang mati, kekosongan itu terbalik dan 5 elemen bergerak. Setelah Dava sepenuhnya diluncurkan dan diselesaikan, itu lagi tidak ada yang terjadi. Semua orang yang berhasil melarikan diri ke pusaran bintang kematian, termasuk Yesuan, juga tidak punya ide untuk memikirkan dunia luar saat ini, karena mereka sendiri masih dalam krisis, dan mereka tidak bersalah. Tepatnya, itu baru saja melarikan diri dari Longtan, dan itu telah jatuh ke dalam lubang harimau. Orang-orang belum melambat, dan masalah baru telah tiba. Pusaran bintang kematian tampak dari luar, dan mirip dengan lubang hitam kecil. Karena alasan inilah ada banyak bintang kuat di tempat itu berada, tetapi yang benar-benar masuk bukan satu kecuali makhluk surgawi. Lubang hitam sangat berbahaya, bahkan cahaya pun bisa tertelan, apalagi yang lain, jadi tidak akan ada yang bosan menjelajahi lubang hitam yang tidak dikenal. Faktanya, bagian dalam Death Star tidak jauh berbeda dengan lubang hitam pada umumnya. Di sini, sama saja dengan dunia yang gelap, bahkan tidak ada cahaya dan panas. Dalam arti tertentu, Death Star sebenarnya adalah jenis lubang hitam kosmik lainnya. Esensi mereka hampir sama. Lubang hitam terbentuk oleh keruntuhan terakhir dari kekosongan alam semesta setelah Big Bang, melahap semua cahaya dan panas, termasuk cahaya. Death Star berputar, meskipun tidak ada ledakan besar sebelum terbentuk, tetapi karena memiliki sumsum fagosit di dalamnya, ia melahap semua cahaya, panas, dan cahaya, jadi makna dan esensinya, sungguh dan lubang hitam tidak banyak perbedaan. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa semua cahaya dan panas yang ditelan oleh pusaran Death Star, serta cahaya, energi kekosongan alam semesta, semuanya berada di satu tempat, di mana merupakan bagian terdalam dari inti pusaran Death Star, di mana terdapat kristal raksasa. Telur besar, itu juga tempat lahirnya para pelahap terkuat Tian Qianzi. Pada saat ini, semua pemandangan di dalam pusaran bintang kematian ini telah mengejutkan semua pembangkit tenaga bintang termasuk Yesuan yang melarikan diri ke daerah itu. Lebih dari selusin kapal luar angkasa, kecuali pesawat ulang-alik Dongsu milik Yesuan hanyalah kapal perang pribadi kecil, kapal-kapal lainnya setidaknya setingkat benteng berdiameter 10.000 meter. Ada 7 benteng besar, 5 benteng bintang, dan 3 benteng bintang berdiameter 100.000 meter, dengan total 15 kapal perang raksasa. Di antara mereka, 3 benteng bintang berdiameter 100.000 meter, satu adalah benteng perak dari kebangsaan Tianzhu, dan 2 benteng lainnya milik 2 dari 2 keluarga alam semesta kedua. 12 benteng besar dan benteng kecil lainnya juga milik kelompok kosmos kedua yang berbeda. Kapal perang raksasa yang memasuki bintang kematian ini dibagi menjadi kekuatan yang berbeda, dan tidak ada satupun dari mereka yang termasuk dalam kekuatan yang sama. 3 benteng berbintang di kota itu semuanya adalah keberadaan alam ke-12 kehampaan, bahkan puncak suku Tianji di benteng bintang. Orang terkuat di bidang bintang kematian dari kebangsaan Tianji, meskipun yang sama adalah keberadaan tertinggi dari negara bagian ke-14 di dunia, tetapi keberadaannya ada di benteng berbintang lain dari kebangsaan Tianji. Pada saat ini, itu telah terbalik dan dipindahkan. Dava pindah ke inti rumah ke-6 dari Istana 10 Surgawi dari Kamteran. Saat ini, ke-15 kapal perang yang kuat dari berbagai kekuatan dan kapal perang pribadi kecil milik Yesuan terpisah satu sama lain. Setelah memasuki pusaran bintang kematian, mereka tidak berkelompok di area yang sama, tetapi semua kapal perang sekarang menghadap ke tempat yang sama. Sasarannya adalah berpacu dengan kecepatan penuh. Di sana, ada telur besar kristal raksasa. Itu adalah raksasa, itu relatif terhadap materialnya. Sebenarnya, kubah kristal ini tidak terlalu besar, itu juga merupakan tampilan yang menonjol, tetapi dibentuk oleh kristal sumber fagositosis. Dan itu alami,
tidak dapat melihat celah sedikit pun, jelas merupakan keseluruhan. Oleh karena itu, dikatakan bahwa itu adalah telur raksasa. Bagaimanapun, kristal sumber yang menelan umum adalah kristal berukuran merpati biasa. Itu menyerupai kristal aneh ini. Setelah ukuran telur merpati, sulit untuk terus terakumulasi. Itu pada tingkat yang lebih besar. Alasan mengapa kubah kristal ini memiliki skala yang begitu besar secara alami karena telah menelan semua energi di langit yang luas dari hamparan kematian yang luas, semua cahaya dan panas bintang-bintang. Fagositosis asli dari ibu, hanya seukuran kepalan tangan bayi, ditanam di inti bintang, dan sejak itu memicu perubahan besar yang berlangsung selama ribuan tahun, dan hamparan bintang yang luas telah menjadi korban. Bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya musnah, harga kematian sampai mati, melahap para raksasa, dan kristal langka dan kristal fagositosis di bintang kematian. Selain telur fagositosis besar ini, ada sejumlah besar mineral langka dan kristal fagositosis di pusaran bintang kematian ini. Energi, cahaya, dan panas dari seluruh medan bintang semuanya ditangkap ke dalam pusaran bintang kematian. Tidak jarang memiliki begitu banyak kristal langka di pusaran bintang kematian, ditambah dengan efek memfagositosis nukleus. Jika tidak, ledakan sebelumnya tidak mungkin terjadi. Saat ini, selusin atau lebih celah di mana pusaran bintang kematian telah robek telah sembuh dengan sendirinya. Bintang kematian berputar dan bertiup, tetapi sejumlah besar kristal di dalam pusaran bintang masih ada. Begitu cumi-cumi lubang Yesuan masuk, dia segera meluncurkan kecepatan tertinggi, dan mengumpulkannya dengan seluruh kekuatannya. Sejumlah besar kristal seperti aliran deras yang bergulung, seperti lautan sungai, dan dibawa pergi oleh lubang itu. Meskipun bagian dalam pesawat ulang-alik lubang menggunakan teknologi ruang lipat, itu tidak dapat membantu sejumlah besar perfusi kristal langka. Alasan mengapa itu belum diledakkan adalah karena Yesuan di kapal telah mengumpulkan sepanjang waktu. Semua kristal mineral langka yang memasuki lubang pesawat ulang-alik semuanya diserap ke dalam dunia abadi tubuh. Dalam prosesnya, jumlah mineral langka yang sama dituangkan ke dalam lubang, dan kemudian diambil oleh Yesuan, berputar tanpa henti. Dalam waktu kurang dari 1 menit, endapan mineral langka dan kristal sumber fagosit yang tersuspensi dalam kekosongan di dalam pusaran bintang kematian telah diambil olehnya sebesar 60% hingga 70%. Kemudian, 15 kapal perang utama yang mengikuti gua dan bergegas ke pusaran bintang kematian akhirnya kembali kepada para dewa, seperti orang gila, seperti gua Yesuan, memutar bintang semua mineral langka dalam kekosongan dan kristal sumber fagosit telah dijarah. Sudah 2 menit berlalu, dan sisa 40% dari sumber daya semuanya dibagi oleh semua kapal perang. Di antara mereka, hampir 10% dari mereka jatuh ke dalam tas Yesuan. Pada titik ini, dari awal hingga sekarang, seluruh pusaran bintang kematian, kecuali kubah kristal, semua sumber daya tambahan, diambil oleh Yesuan lebih dari 70%, sementara pasukan lain dari 15 kapal perang, hanya sekitar 30% dari waktu. Setelah melakukan semua ini, termasuk pesawat ulang-alik gua Yesuan, 16 kapal perang besar dan kecil di pusaran bintang kematian, seolah-olah mereka telah membuat janji, mereka semua memiliki pemahaman diam-diam tentang kristal raksasa jauh di inti pusaran bintang. Telur, muncrat kecepatan pesawat ulang-alik lubang itu cepat, tetapi saat ini belum sepenuhnya termotivasi. Yesuan masih sibuk mengumpulkan semua jenis mineral langka dan kristal fagosit di dalam kapal. 15 kapal perang besar dan kecil lainnya, karena laju reaksi yang lebih lambat, hanya mengumpulkan sekitar 30% dari endapan mineral langka dan kristal sumber fagosit di bintang kematian. Meskipun seluruh pusaran bintang kematian sangat luas, endapan mineral langka di dalam dan kristal sumber fagosit tidak terisi dengan air laut di lautan. Oleh karena itu, meskipun jumlah 30% ini melebihi jumlah total ledakan eksternal sebelumnya. Namun sebenarnya, itu tidak banyak. Setidaknya, itu didistribusikan ke 15 kapal perang besar dan kecil, dan itu tidak cukup untuk mengisi ruang dalam kapal perang. Oleh karena itu, kekuatan bintang di 3 benteng berbintang tidak perlu seperti Yesuan. Karena ruang internal terisi, mereka harus sibuk mengumpulkan mineral langka dan kristal fagosit di kapal ke ruang penyimpanan. Masuk ke dalam senjata ajaib. Setelah mengumpulkan mineral langka di dalam pusaran bintang kematian dan melahap kristal sumber, mereka menaruh energi mereka di kedalaman. Bintang-bintang di kejauhan, dan ke-15 kapal perang besar dan kecil semuanya mulai bergerak. Kecepatan,
Maju dan maju. Dalam waktu kurang dari 10 detik, ke-15 kapal perang besar dan kecil semuanya melampaui pesawat ulang-alik lubang, dan bergegas ke depan, di antara 3 benteng bintang tercepat, jarak dari kubah kristal kurang dari 100 kilometer. Lebih dari 100 kilometer, ditempatkan di daratan, terutama untuk kehidupan biasa, mungkin masih merupakan jarak, tetapi di langit berbintang, itu benar-benar bukan apa-apa. Terutama di lingkungan seperti lubang hitam ini, rasa jarak benar-benar melemah terlalu banyak. Untuk benteng berbintang berdiameter 100.000 meter, itu bahkan lebih dapat diabaikan. Dapat dikatakan bahwa ketiga benteng berbintang ini telah sepenuhnya mencapai bagian depan kubah kristal, dan mereka hampir hancur. Ini juga saat ini, perbedaannya sangat tajam. Boom! Ledakan yang mengejutkan itu tiba-tiba keluar, dan telur kristal besar seukuran penyanyi itu, tanpa adanya peringatan apapun, tiba-tiba meledak pada saat ini. Telur besar elips itu langsung terbelah menjadi banyak potongan kecil. Seluruh telur besar itu dibentuk oleh kristal sumber fagositosis. Awalnya itu adalah sumsum fagositosis yang melahap energi hampa dari seluruh bintang kematian, semua bintang. Cahaya dan panas, yang bertahan selama ribuan tahun, tumbuh hingga hari ini dan berubah menjadi telur raksasa. Pada saat ini, diledakkan bahwa keberadaan telur itu matang, dan semua esensi fagositosis semuanya telah berkumpul dalam keberadaan telur raksasa itu. Pada saat ini, itu hanya biasa. Kristal sumber fagositosis. Meskipun kristal sumber fagositosis juga merupakan harta karun, itu adalah sumber daya strategis yang penting bagi semua kekuatan dari 3 bidang kosmik utama. Peran spesifiknya dalam kekuatan-kekuatan ini masih belum diketahui, tetapi mereka sangat ingin mengirim armada besar menuju kematian. Medan bintang dapat dilihat. Pada saat ini, setelah penghancuran telur besar, semua orang mengabaikan melahap cipratan, di satu sisi karena mereka telah mengumpulkan banyak dari mereka, tetapi yang lebih penting, apa yang benar-benar mereka pedulikan sebenarnya adalah keberadaan kristal raksasa. Dapat dipelihara dalam kristal sumber fagositosis keseluruhan yang begitu besar, bahkan seluruh pusaran bintang kematian, pembentukan seluruh bintang kematian terkait dengannya, harga yang sangat besar, tulisan tangan yang mengejutkan, kehamilan dalam telur raksasa, bagaimana mungkin? Pada saat pertama melihat kubah kristal ini, semua orang telah dibutakan oleh keserakahan hati mereka yang besar, dan mereka belum menyadari bahwa itu mungkin sangat berbahaya. Pada saat ini, telur raksasa kristal itu tiba-tiba meledak, dan kesadaran orang-orang kuat semuanya tertarik ke masa lalu oleh seluruh telur raksasa itu, tetapi tidak diurus. Oleh karena itu, ketika tubuh kristal itu memancarkan cahaya yang jernih dan cemerlang, seperti tubuh manusia sempurna yang diukir oleh kristal sumber yang menelan, termasuk semua orang yang tergantung di belakang, Ye Xuanzang membuka mulutnya, seolah-olah dia telah disambar petir. Dalam waktu singkat, tidak ada reaksi lain, dan seluruh otak menjadi kacau. Pada saat inilah krisis yang mengerikan akan datang. Kengerian yang kuat, tiba-tiba muncul dari tubuh kristal di dalam telur raksasa itu, meskipun tidak terlihat dan lebih rendah, tetapi lebih dari lubang hitam biasa dapat memiliki lebih banyak kekuatan itu membumbung tinggi. Dalam sekejap, 3 benteng langit berbintang berdiameter 100.000 meter yang paling dekat dengannya tersedot dan tiba-tiba berhenti. Namun, ini baru permulaan. Tubuh manusia kristal misterius ini seperti binatang buas yang baru lahir. Dia baru saja menetas dari kubah kristal. Kesadaran pertama, sebenarnya sedang makan. Dan keberadaannya sebagai bintang ke harta karun fagositosis induk mutiara, meskipun jiwa penghancur diri dari debu berdebu yang memasuki tubuh saat ini belum memperoleh kendali atas seluruh tubuh, tetapi hanya tubuh kristal ini naluri atribut tubuh telah ditakdirkan untuk dimakannya, hanya satu cara. Yaitu menelan, tanda seru, sama seperti ibu fagosit dalam proses mengandungnya, memetik energi hampa yang tak terhitung jumlahnya, cahaya dan panas bintang yang tak terhitung jumlahnya, dan bahkan seluruh bidang bintang yang luas, berubah menjadi melahap tanah mati secara umum. Sombong, tanda seru, gila, buah merah dirampas dengan kejam. Ledakan, ledakan, titik. 3 benteng berbintang yang paling dekat dengan badan kristal langsung meledak tanpa ketegangan apapun, terfragmentasi, dan semua kekuatan bintang dan material di benteng itu terekspos ke kehampaan gelap di bagian dalam bintang kematian, dan seketika kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang itu cepat dan dahsyat. Termasuk semua jenis sumber daya di benteng, termasuk mereka yang lengah, dan semua kekuatan bintang menjadi bingung saat ini. Kemudian,
12 benteng kecil lainnya dan benteng 10.000 meter di belakang 3 benteng berbintang juga mengikuti jejak itu. Suara ledakan yang sangat besar terdengar, dan anehnya benteng luar angkasa dan benteng berbintang yang begitu besar telah hancur total, tetapi tidak satu pun dari mereka yang menunjukkan nyala api ledakan itu. Seolah-olah mereka semua tidak terlihat dan tidak pandang bulu, menyebabkan disintegrasi yang tiba-tiba. Dengan cara yang sama, ini diikuti oleh 12 benteng luar angkasa dan benteng kecil. Semua sumber daya dan kekuatan bintang seperti 3 benteng berbintang yang ada di paruh pertama paruh kedua. Semua sumber daya dan pusat kekuatan semuanya dengan cepat mulai mandek dan membusuk, dan energi yang diekstraksi berubah menjadi badai yang tak terlihat, dan mata tubuh kristal yang tampaknya sama sekali tidak sadar dituangkan ke dalam tubuh. Dia tampaknya melahap segalanya. Melihat pemandangan ini, wajah Yesuan langsung berubah liar, dan ada perasaan hidup dan mati yang belum pernah terlihat sebelumnya. Saatnya tiba, dan seluruh tubuh dan pikirannya sepenuhnya diselimuti. Karena momen ini, dia tiba-tiba merasakan lubang di kakinya, dan dia gemetar hebat tanpa alasan, tampaknya hancur setiap saat.